Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sanggutors. Ya, gimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua ya buat kalian. Amin. Dan tetap secangkir kopi ya teman-teman ya untuk menemani kesempatan di sore menjelang petang ini gitu kan. Nah, dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman sebenarnya price daripada Bitcoin itu masih sangat-sangat stabil banget gitu kan. Nah, dia masih sangat stabil di area 103 ribuan bro. Ya masih stabil di area tersebut. Ethereum juga masih ya naik turun lah ya dari area 2,6 something. Kali ini berada di area 2,4 something gitu kan. Jadi ya kalau kita melihat Bitcoin ini ada recover lah sekitar 2,4 persenan, 0,24 ya, sorry. Nah, semoga saja nanti malam gitu kan Bitcoin itu udah grow up, altcoin bisa diberi napas lagi gitu kan. Nah, kalau kita lihat bersama-sama mayoritas altcoin kali ini memang merah merona-rona alias meronta-ronta bro. Oke, sesuai beberapa daripada teman-teman semua yang minta dibahaskan, Bang tolong bahasin tentang Shiba Inu ya kan. Di mana area untuk bisa TP tipis-tipis atau taking profit tipis-tipis ya. Oke. Semoga informasi ini nanti sedikit membantu ya kawan-kawan ya di mana kalian harus taking profit. Tapi saran dari saya bro ya, kalian kan memiliki target Shiba mungkin kembali ke area Rp1 atau bahkan ke area 1,5 atau di area Rp2 gitu kan. Nah, nanti kalau Shiba Inu semisal recover ya, semisal recover sampai di price harga ini gitu kan. Taking profit boleh aja tapi jangan 100% ya bro ya. Tetap disisakan. Settinglah 30% kalian setting terlebih dahulu entah kalian jual di area Rp1 atau 1,5 gitu ya bro ya. Oke, kita langsung saja menuju ke pembahasan untuk Shiba Inu. Nah, sebelum kita lanjut untuk melihat chart daripada Shiba Inu bro ya, ada sedikit informasi nih buat kalian semua. Nah, mungkin ini bisa menjadi harga acuan juga bro, bisa menjadi harga acuan juga. Jadi harga koin Shiba Inu itu turun sekitar 6%. Namun, pergerakan paus dan petunjuk pola bullish di area 0,40 di belakang koma dengan kepala 45 ya. Jadi para analis itu masih memprediksikan Shiba Inu itu bisa grow up atau recover sampai di area 45 bro. Nah, jadi kalau Shiba Inu bisa di area 45, silakan nanti kalian bisa taking profit entah nanti di area 20%-nya, 30% atau 40% dari portofolio kalian gitu kan. Yang penting jangan 100%. Jadi di sini teman-teman kalau kita lihat bersama-sama ya, harga Shiba Inu itu sendiri kan turun tuh, ya kan hari ini juga turun. Nah, dalam 24 jam terakhir Shiba Inu itu turun sekitar 6% hingga diperdagangkan pada level terendah dalam satu minggu. Nah, penurunan ini menyusul lonjakan besar dalam likuidasi jangka panjang. Oke, karena koin Glass mengungkapkan lebih dari 2 juta US dollar dalam likuidasi jangka panjangnya dalam 24 jam. Namun penurunan ini tidak hanya terjadi pada Shiba Inu karena seluruh pasar koin meme telah mengalami kemunduran. Nah, yang perlu kita garis bawahi meskipun Shiba Inu turun 6% dan ada likuiditas yang ya ibarat kata kena liquid gitu ya kan sekitar 2 juta US dollar teman-teman ya. Tapi hal ini dikatakan bukan terjadi hanya Shiba Inu aja, melainkan secara overallnya ya dari sektor meme coin sekitar 99% mengalami kinerja yang sama. Bahkan bukan hanya dari meme coin ya, dari token-token utilitas juga mengalami kinerja yang sama. Hari ini meronta-ronta semua ya. Mungkin kalau koin tersebut bisa bicara tolong gitu ya mungkin bro ya. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama bro ya, progres paus menunjukkan sinyal akan terjadinya terobosan. Oke, jadi platform on-chain sentimen mengungkapkan lonjakan aktivitas paus yang menurut pola historis selalu mendahului kenaikan harga koin Shiba Inu yang signifikan. Jumlah transaksi untuk alamat paus yang memegang lebih dari 1 juta US dollar hampir 2 kali lipat antara 8 Mei dan 15 Mei. Jadi ada persentase kenaikan nih dari para whales ya. Ada persentase kenaikan sejak tanggal 18 Mei hingga 15 Mei ya kan. Pola double bottom menunjukkan rally ke area 45. Nah, ada pola double bottom juga yang mengindikasikan akan ada tren pembalikan
dikendalikan bro ya. Jadi kalau kita lihat memang double bottom ini belum begitu sempurna kalau kita lihat ya bro. Kenapa saya bilang nggak begitu sempurna meskipun ini bisa dikatakan double bottom juga. Yang pertama ya kan, double bottom yang pertama itu ngambil swingnya aja, yang kedua itu juga swing tapi dia hampir mendekati body ya, seperti itu. Tapi nggak masalah, ini bisa menjadi indikasi bro, indikasi untuk mengalami kenaikan. Oke, coba kita lihat untuk chartnya. Nah, ini adalah chart daripada Shiba Inu dalam time frame daily. Mana kalau kita lihat zona yang kita tandai ini udah kejebol bro ya. Dan kalau kita lihat dari indikasi historical candle-nya, kemungkinan besar bro dia masih kuat untuk mengalami penurunan kembali. Mungkin ini sampai di sini ya bisa bro di area 13.82 atau di area 13.49-an. Oke, terus kita hapus dulu nih lingkaran ini ya bro ya, agar apa ya, nggak kena lagi. Oke, nantilah gampang lah ya. Oke, kalau kita lihat bersama-sama di sini, nah zona ini kan nggak mampu kejebol, dia abis itu retrace kembali gitu bro ya. Kita turunin dulu ke time frame atau kita hapus dulu nih Fibonya ya bro ya, biar bersih enak gitu ya kan, kita memandang candle-candle yang penuh dramatis ini ya. Oke. Kita turunkan time frame terlebih dahulu ke 4 jam. Nah kemarin kalian bisa lihat dulu ya bro ya, saya sempat up ini juga di salah satu video short saya. Kalian bisa cek di video short saya bro ya. Waktu itu kita membahas ini juga bro ya, membahas ini tapi harga belum sampai ke sini ya. Harga itu kalau nggak salah itu masih di zona sini ya bro ya. Dia ini belum ada penurunan ke sini nih, belum ada bro. Kalian bisa cek sendiri ya. Dan ternyata kejadian juga. Nah, kali ini bro, kalau kita lihat ini adalah target pendaratan Shiba Inu berikutnya, yaitu di area 13.82 sama di area 13.49. Kemungkinan kalau nyentuh harga ini bro akan ada sedikit rebound, ya, semoga saja begitu bro ya. Oke, terus kalau kita hapus dulu lah ya biar enak gitu loh ya mandangnya. Nah, ini seperti ini polanya. Oke ya, kita cari area yang cukup krusial. Sebenarnya ini bro, ini dia ya, kemungkinan besar Shiba Inu juga bisa sampai di price harga ini bro. Sorry kita, cukup dalam ya, cukup dalam, tapi ini bisa membuat harga daripada Shiba Inu itu mantul lagi ke atas ya, mantul lagi ke atas. Oke ya, mantap jiwa. Ini kalau kita lihat dari time frame weekly-nya di sini bro ya, kalau kita lihat dari weekly, yang dimaksud analis tadi double topnya adalah ini ya bro, 1 sama ini 2 gitu kan. Kalau ya walaupun saya bilang di awal tadi ini kurang begitu bagus double topnya, tapi kan kalau ini terkonfirmasi Shiba Inu juga bisa mengalami kenaikan kembali gitu kan. Nah mantap jiwa. Nah di sini kalau kita pakai Fibo ya bro ya, pakai Fibonacci retracement. Oke. Untuk area terdekat daripada Shiba Inu, kalian bisa ngejual terlebih dahulu ya di kepala 2 bro. Kalau Shiba Inu masih kuat untuk breakout kembali ya, di kepala 2 ini cukup bagus ya untuk kita ambil profit sebentar ya, 20% lah dari harga saat ini, itu udah lumayan ya. Nah kalau analis tadi bro itu menargetkan harga daripada Shiba Inu di kepala 45 ya. Kalau 45 dia masuk dalam extreme taking profit ya. Itu kalau kata para trader gitu bro, udah masuk dalam extreme taking profitnya ya, yaitu di kisaran sini bro ya. Ini di area 44 atau 45 itu di kisaran harga 4.78 kalau via Fibonacci retracement ya. Jadi untuk harga taking profit ya kalian bisa di area kepala 2,6 ya untuk jual dulu bro. Karena nanti semisal nih harga Shiba Inu menyentuh di area 2,618 itu pasti akan terjadi yang namanya retrace ya. Akan terjadi yang namanya koreksi terlebih dahulu sebelum momentum bullish itu meneruskannya gitu kan. Setiap ada kenaikan apalagi menyentuh di area supply bro ya, otomatis akan ada yang namanya koreksi di area Shiba Inu di kepala 2168 ini, atau kita kruskan ya, bukan 2168 tapi melainkan 1618 ya, yang kita ambil tanda ini di kepala 2. Di sini juga ada zona supply ya, resisten sebelumnya ini akan mencoba menghampat Shiba Inu biar nggak naik lagi. Akan tetapi kalau momentumnya bullish dia bisa kejebol juga, tapi sebelum ngejebol pasti akan ada yang namanya
retrace. Nah, jadi kalian bisa ambil sedikit profit di area tersebut gitu ya buat teman-teman yang tanya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam